warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Erni Purnamasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52521111735. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMA Negeri 14 Bandung pada kelas 12 dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, dalam keadaan baik semua ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk SOP dulu. Mohon perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Lapor kelas 12B, jumlah 36, hadir 35, keterangan 1 sakit, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Siap, silakan. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Ampuni dan berkahi kami, orang tua kami, serta guru kami, ibu dan jagalah keluarganya, tinggikan ilmu dan derajatnya, serta muliakan beliau dunia dan akhirat. Mohonkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Berdoa dicukupan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Selamat belajar. Oke, kita absen dulu ya. Kansa, Laras, Latisya, Syahrul, Syarah. Oke anak-anak, setelah di absen silahkan kalian untuk berdiri. Periksa baju kalian, apakah sudah rapih atau belum? Sudah dimasukkan atau belum? Silahkan diperiksa. Lalu periksa kolong meja, adakah sampah atau tidak? Pernah nggak kalian merasakan kalian pernah tidak mau menerima nasihat dari orang lain, terus sehari-hari kalian gampang mudah marah, terus suka berpura-pura berbuat kebaikan kepada orang lain, padahal hatinya ngedumel terus begitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu tuh tanda bahwa hati kita itu harus dibersihkan. Karena kenapa? Allah itu tidak suka dengan dua hal, yaitu sifat munafik dan keras hati. Munafik teh apa? Munafik teh tadi berpura-pura baik di depan orang lain padahal hatinya penuh dengan kebohongan. Lalu ada keras hati yang tidak mau menerima nasihat-nasihat, diomongin teh nggak mau gitu. Jadi tetap ya dengan pendirian sendiri, padahal udah tahu itu teh salah. Nah itu teh tidak boleh, itu teh Allah tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang dua sikap tadi. Bukan untuk menilai orang lain ya, tapi untuk bercermin pada diri sendiri. Apakah kita sudah, maksudnya ada tidak sifat munafik atau keras hati pada diri kita? Kalau ada, yuk kita semua untuk berbenah, memperbaiki diri. Karena kan sebaik-baik manusia itu bukan yang tidak punya salah ya, yang tidak pernah punya salah, tapi sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki dirinya yang menjadi lebih baik begitu. Tujuan pembelajaran kali ini tuh apa saja sih? Pertama,
kalian dapat menjelaskan pengertian, ciri dan dalil tentang munafik dan keras hati. Berikutnya, kalian dapat menganalisis dampak dari munafik dan keras hati, lalu dapat mengaitkan arti atau sifat munafik dan keras hati tadi. Berikutnya dapat menunjukkan, berarti ini keterampilannya nih nanti. Kalian dilihat sikapnya seperti apa, sudah berubah atau tidak setelah mempelajari bab ini. Begitu ya. Lalu ada, nah ini, siswa dapat menghasilkan karya kreatif. Karya apa saja, bisa berbentuk esai, bisa berbentuk poster digital, atau video edukasi. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Kalian tahu lagu Sakinah? Tapi kita rubah, tepuknya tepuk janji fokus ya. Dengarkan, tapi nanti kita ulangi ya, diikuti oleh kalian. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Yuk, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya bisa, saya paham. Bisa. Oke. Baik, di sini ada studi kasus tentang kasus korupsi. Boleh dibaca dulu oleh Daniel, silahkan. Seorang pejabat publik selalu berbicara tentang keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia bahkan sering tampil di media menekankan pentingnya transparansi. Namun, kenyataannya ia menerima Suap dan menyelewengkan anggaran pembangunan untuk kepentingan pribadi. Oke, ada yang mau berpendapat tentang studi kasus ini? Yang pertama tentang kasus korupsi. Dia tuh udah tahu itu salah dan dia tuh ibaratnya dia menyebarkan image yang baik di masyarakat, tapi sebenarnya di belakang itu tidak gitu. Jadi ini masuknya ke dalam sifat yang mana? Sikap yang mana? Kenapa munafik? Karena yang pertama itu nggak sesuai sama perkataan dan perilakunya. Yang pertama dia bilang harus transparansi, sedangkan perilakunya itu dia menerima suap juga. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, kita ke studi kasus yang kedua. Ada kasus hoax. Silakan, ada yang mau membaca? Studi kasus yang kedua ini membahas tentang status hoax. Di media sosial ada seseorang yang menyebarkan berita palsu tentang bencana, politik, atau tokoh tertentu. Dari kedua kasus tadi itu masuk ke dalam sikap munafik ya. Baik, di sini ada dalil. Silahkan dibaca oleh kalian. Ada pada surat Az-Zumar ayat 22. Oke, ada yang mau berpendapat? Boleh. Menurut aku, kesimpulan atau intisari dari surat Az-Zumar ayat 22 ini menjelaskan tentang dua golongan orang yang dimana ada yang hatinya gampang atau mudah untuk menerima yang dia percayai. Misalnya dia gampang untuk mendapatkan cahaya itu karena dia terbuka untuk agama Islam. Sementara yang kedua ini golongan yang termasuk ke dalam hatinya yang batu, yang dimana dia tuh enggan untuk menerima perintah dari Allah ataupun peringatannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Oke, lalu ada surat An-Nisa ayat 142. Nah, di sini ada yang disebut dengan nifak. Nifak itu sikapnya, sifatnya. Kalau munafik itu adalah orangnya, sebutan si orangnya yang berbuat tentang sikap nifak tersebut. Berikutnya, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafik salasun, iza haddasa kadaba, wa iza wa'ada ahlafa, wa iza tumina khana. Yang mana artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, bila berbicara ia dusta, bila berjanji dia ingkar, dan bila dipercaya ia hianat. Sekarang ke keras hati. Keras hati itu apa?
Nah, ini adalah tanda-tanda hati yang keras. Bermalas-malasan dalam kebaikan. Berikutnya, tidak terpengaruh ayat Al-Quran. Nah, tidak takut ancaman Allah. Kecintaan pada dunia. Jadi dunia, tulis dicari teh. Hari akhirat tadi dikejar. Itu ya. Oke, Teteh silakan. Ini sudah berkelompok ya. Ibu akan membagikan latihan. Oke, silahkan. Dipegang dulu, nanti ibu jelaskan. So, oke, kalian sudah dibagikan tadi LKPD dan lembar yang besar ini ya. Nah, ini adalah tabel mengenai munafik dan keras hati. Silahkan kalian tempelkan mana yang masuk ke dalam aspek perasaan dari keras hati. Ya, silahkan dipasangkan lalu dicocokkan. Nanti kalian presentasikan. Yang LKPD aktivitas pertama itu ada analisis dalil. Silahkan dikerjakan. Lalu ada studi kasus. Ya, boleh silahkan nanti dipresentasikan. Silahkan ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Sudah belum? Bisa. Senang, bisa dong. Sok. Ada yang mengerjakan LKPD, silahkan dibagi-bagi tugasnya ya. Sok, ada yang mengerjakan ini juga. Jadi biar cepat pengerjaannya. Yang ininya diisi, jangan lupa sok. Ya. Itu nanti dibuat jurnal pribadi itu sekelompok atau sendiri-sendiri? Sekelompok. Sendiri sekelompok. Sekelompok aja. Sekelompok ya. Ini Tatian. Siapa ini teh? Rizka. Ini mas siapa namanya teh? Cantika. Oke, sudah selesai? Oke, silahkan selesaikan. Kalau sudah selesai, perhatikan. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing. Apa yang dipresentasikan yaitu LKPD yang kalian kerjakan, lalu poster digital yang sudah kalian buat juga. Ya. Kalau misalkan nanti setelah presentasi ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, kita lakukan tanya jawab. Oke, dari analisis di kelompok kami, yang pertama ada analisis dalil. Nah, tuliskan makna ayat tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 142. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak hanya melihat ibadah lahiriah luarnya saja, tetapi yang paling penting adalah ketulusan niat ibadah. Yang terakhir adalah bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam kasus tersebut. Untuk jawaban dari kelompok kami, yang pertama yaitu yang termasuk munafik karena ia menunjukkan perilaku yang berbeda antara di depan dan di belakang orang lain. Di sini kita dikasih tabel, ada aspeknya dan ada juga kolom antara yang keras hati sama lembut hati. Lalu meremehkan dosa, tidak merasa bersalah itu juga termasuk keras hati karena dia nggak mau evaluasi dirinya sendiri dan merasa dia paling benar. Dari kelompok kita mau menunjukkan poster yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih kita di sini tuh mengangkat yang tentang munafik dengan judul hindari sikap munafik. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 4, jadi kita tuh mau nanya. Nah, jadi kan tadi tuh kayak kan membahas tentang kasar ya, terus kayak disebutin juga kayak menyesal dan bertobat. Nah, gimana sih kalau misalnya kasusnya tuh kayak kita tuh membuat dosa nih, nah terus kita menyesal terus bertobat, nah tapi kita tuh selalu mengulangi itu gitu loh. Jadi kayak udah si dosa yang sama, terus tobat, terus terusan ditulang. Nah, gimana sih kayak gitu teh? Oke, jadi izin menjawab pertanyaan dari Anajwa. Nah, sebenarnya itu tuh hal yang bagus. Kenapa? Yang pertama, kita tuh sudah mengetahui mana yang benar dan mana salah. Itu tuh sebenarnya dosa, itu salah. Makanya yang kedua, kita tuh udah mau bertobat gitu. Karena itu tuh termasuknya bukan keras hati. Nah, tapi kalau dosanya hal yang sama tuh kayaknya kurang gitu. Soalnya kan kita udah tahu itu tuh salah, tapi masih dilakuin. Ibu izin meluruskan saja ya. Jadi tadi pertanyaannya dari Anajwa adalah ketika kita berbuat dosa, terus bertobat, terus diulangi lagi dosa yang sama, terus tobat lagi. Ketika
kita berbuat dosa lalu kita bertaubat, berarti setidaknya orang tersebut sudah sadar, begitu ya. Tapi dilakukan lagi dosanya, si sifatnya tadi, yaitu dosa, berarti itu imannya yang terganggu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri yang menipu Allah: ibadah bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh, hanya ingin pamer kepada orang lain atau riya. Lalu ada Az-Zumar ayat 22. Ada dua jenis orang yang hatinya tidak mau menerima nasihat. Ada orang yang hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Yang pertama, pertanyaannya, apakah perilaku tersebut termasuk munafik? Iya, karena sikap dan ucapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Cara menjauhinya itu ada beribadah, berdoa, dan berzikir, lalu evaluasi diri. Lalu hubungan dengan Al-Quran, dia itu nggak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan akhlak dia sehari-hari itu kasar, suka menyakiti. Lalu ciri hatinya itu dia keras, membatu, sulit menerima petunjuk. Nah, lalu kelompok kami juga membuat poster yang berjudul Hindari Munafik. Di sini tuh kita menambahkan apa itu artinya munafik dan juga cara untuk menghindarinya. Dulu untuk kelompok. Baik, tadi dari ke-8 kelompok yang sudah presentasi, mari kita merefleksikan dulu ya. Hari ini saya belajar tentang sifat munafik. Saya menyadari bahwa sifat ini sangat berbahaya karena bisa merusak iman dan membuat hati tidak tenang. Saat merenungkan materi, saya menemukan bahwa masih ada beberapa sifat yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Di antaranya, boleh Tian? Salah satu sifat buruk yang harus aku ubah, yaitu sifatnya itu adalah berbohong. Contohnya itu minggu kemarin. Nah, saya tuh kan les setiap sore. Cuman saya waktu itu habis renang kan, jadi capek. Terus saya bilang gak les karena ada kerkom. Astagfirullahaladzim. Nah, aku tuh ingin mengubah sifat ini. Kenapa? Karena ini tuh tadi setelah aku tahu ini tuh salah satu cirinya adalah munafik dan tidak disukai oleh Allah. Makanya aku ingin mengubah sifat ini. Baik, kita langsung ke kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang munafik dan keras hati. Bahwa kita harus menghindari dari kedua sikap ini. Kenapa? Karena kita akan dijauhi oleh orang banyak, begitu ya, akan merugikan diri sendiri juga, begitu ya. Akan ada sanksi sosial ketika kita berbuat hal-hal yang dua tadi, begitu. Oke? Paham dengan materi yang hari ini kita sampaikan? Sekarang kita evaluasi. Silahkan dibuka handphonenya masing-masing. Ibu kirimkan linknya, diisi. Ada 15 soal, 10 pilihan ganda, dan 5 esai. Silahkan diisi oleh kalian. Ibu kirimkan linknya ya. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan, karena dibatas juga ya waktunya. Sekarang untuk minggu depan atau kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang keras kepala. Ya, ini masih berkaitan dengan akhlak tercela. Ya, oke. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan SOP. Mohon perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Ampuni dan berkahi kami, orang tua kami, serta guru kami, Ibu Eti.
derajatnya serta muliakan beliau dunia. Rahmatlah kepada kami ilmu yang telah disampaikannya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Berdoa dicukupkan. Beri salam